Desa Pliken berada di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pliken merupakan sentra produksi tempe yang memiliki kurang lebih 575 pengrajin. Bahkan saking terkenalnya, dibuat Tugu Bakul Tempe. Pliken memproduksi tempe sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, setiap harinya ratusan pengrajin membutuhkan 10-18 ton kedelai. Industri tempe tergantung pada harga kedelai impor yang sekarang Rp12.550.000 per kilogram. Ketika kedelai naik, maka harga tempe juga ikut naik. Adapun jika harga tidak naik, maka ukuran tempe diperkecil sebagai solusi agar tetap laku di pasaran. Bahkan sudah menjadi isu nasional, harga kedelai sangat berdampak pada produksi tempe di Pliken. Hal ini jelas menjadi tantangan bagi pengrajin tempe agar tetap bertahan dengan kondisi yang semakin terjepit. Salah satu pengrajin tempe Pliken adalah Tempe Mas Aris, yang berdiri sejak 2007 dan per Maret 2025 memproduksi 25 kg per hari yang dipasarkan ke daerah sekitar Banyumas dan Purbalingga. Tempe Mas Aris berlokasi di Pliken RT 4 RW 2, dikelola oleh 10 orang dengan kapasitas produksi yang sama dengan rata-rata pengrajin lain yang mengolah tempe secara tradisional. Proses fermentasi masih menggunakan rak dari kayu dengan kondisi ruang yang tidak bisa dikendalikan. Pengemasan masih menggunakan plastik PP seperti kebanyakan tempe, belum memiliki diferensiasi produk tersendiri. Harga tempe dijual hanya berkisar Rp12.000 per kilogram. Padahal, keberadaan pengrajin tempe di Pliken telah menjadi penyokong roda ekonomi pedesaan yang sudah berjalan puluhan tahun. Selain itu, tempe menjadi penyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan rumah tangga di Pliken. Upaya perbaikan harus dilakukan dari aspek produksi dan aspek manajemen usaha, agar pengrajin tempe Pliken dapat meningkatkan pendapatan dengan maksimal. Industri tempe harus naik kelas dengan penjualan tempe premium yang menyasar konsumen menengah atas. Proses produksi tempe dimulai dari pembersihan dengan mencuci dan merendam kedelai selama 12-18 jam hingga lunak. Lalu dikupas kulitnya, kedelai kemudian direbus 30-60 menit. Ditiriskan dan didinginkan, lalu ragi ditaburkan secara merata sambil diaduk kemudian dibungkus dengan plastik PP yang sudah diberi lubang. Tempe yang sudah jadi, siap dikemas menggunakan plastik PP dan disimpan di ruang pendingin dengan suhu 4-10 derajat Celcius untuk mempertahankan umur simpan dengan pendekatan smart farming. Proses fermentasi adalah faktor penting dalam produksi tempe, mengingat suhu dan kelembaban menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas produk. Kondisi suhu harus dipertahankan pada 30-35 derajat Celcius dengan kelembaban 70% selama 30-35 jam. Hal ini diperlukan monitoring dan controlling agar suhu dan kelembaban stabil pada udara yang fluktuatif menggunakan kontrol otomatis dengan Internet of Things atau IoT. Smart Packaging merupakan inovasi pengemasan tempe dengan menambahkan QR Code pada plastik kemasan. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk tempe Pliken. QR Code tersebut berisi informasi penting terkait produk seperti identitas produk tempe, jenis kedelai yang digunakan, tanggal produksi, masa kadaluarsa, nama produsen atau kelompok pengrajin. Konsumen dapat dengan mudah memindai QR Code menggunakan smartphone untuk memastikan kualitas dan keaslian produk. Dengan cara ini, produk tempe menjadi lebih modern, inovatif, dan transparan di mata konsumen. Smart Packaging juga menjadi langkah awal dalam membangun branding produk tempe Pliken sebagai tempe khas yang berkualitas. Dengan adanya kemasan berlabel QR Code, produk lebih mudah dipasarkan ke toko modern, supermarket, atau melalui platform digital karena telah memenuhi standar informasi produk. Tahap awal kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pengrajin tempe terkait konsep, manfaat, dan mekanisme program. Sosialisasi dilaksanakan dalam 3 sesi utama. Sosialisasi pertama pada 25 Juli 2025 mengenai smart farming yang disampaikan oleh Bapak Andri Kurniawan, STP MSc, dengan penjelasan pentingnya pengendalian suhu dan kelembapan dalam fermentasi melalui teknologi IoT. Sosialisasi kedua pada 26 Juli 2025 mengenai smart packaging dipaparkan oleh Bapak Rohman Trihandoko, STP MTP, yang menekankan pemanfaatan QR Code pada kemasan sebagai identitas produk dan media informasi bagi konsumen. Sosialisasi ketiga pada 27 Juli 2025 mengenai penguatan kelembagaan yang disampaikan oleh Bapak Hamid Sutikno, SIP MSI, yang membahas peran kelembagaan dalam pengurusan izin usaha,
akses permodalan, serta penguatan posisi pengrajin di pasar. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Untuk kegiatan PKM ini saya berikan semua peralatan yang ada di sini, mudah-mudahan berguna bagi Mas Aris di sini dan teman-teman. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya dibantu mulai dari mesin pembersih dan pengupas kedelai, rak fermentasi, rangkaian sistem kontrol, mesin seller hingga kemasan smart packaging dan juga website template.com. Semuanya sangat membantu saya dalam hal produksi dan manajemen usaha saya sebagai pengrajin tempe di Bliken.